Hai semua, balik lagi bersama gue Ayu Lirang di channel Gila Film. Kali ini gue mau mengulas drama barat nih yang lagi hype, dan dia udah tayang di Amazon Prime sejak 17 Juni sebanyak 7 episode. Drama ini diangkat dari salah satu buku dalam triloginya Jenny Han. Judulnya adalah The Summer I Turned Pretty. Drama ini tuh tipikal drama-drama remaja khas barat gitu ya, dimana mereka tuh kalau setiap musim panas pasti bakalan berlibur ke rumah teman, ke rumah orang tua, atau ke saudara jauh mereka. Rata-rata drama atau film yang latarnya musim panas gini pasti memakai setting tempat di sekitar pantai. Contoh aja kayak Along for the Ride yang tayang di Netflix tahun 2022, diangkat dari buku juga, atau The Last Summer yang ada si KJ Apa dan Maya Mitchell. Lo juga bisa nonton drama itu di Netflix. The Summer I Turned Pretty selain bercerita soal remaja, kayaknya sih lebih menjurus ke genre coming of age, di mana seseorang tuh lagi shifting atau berubah dari masa anak-anak menuju masa remaja yang perlu pencarian jati diri. Makanya di sini tuh ceritanya akan berfokus pada Belly atau Isabel yang diperankan oleh Lola Tung. Belly di umur 15 atau 16 gitulah, berusaha untuk menikmati musim panas bersama dua anak sahabat ibunya. Ceritanya, Belly dan kakaknya yang bernama Steven, diperankan oleh Sean Kaufman, setiap tahun berlibur ke rumah sahabat ibunya, Susanna, yang diperankan oleh Rachel Blanchard. Susanna punya dua anak cowok, yaitu Conrad, diperankan oleh Christopher Bryany, dan Jeremiah, yang diperankan oleh Gavin Casaleño. Dari kecil, si Belly, Steven, dan dua anak Susanna tuh sering main bareng, terus ke pantai bareng, berenang malam hari, nonton bareng di sofa rumah, dan semua rutinitas musim panas selalu dijadikan agenda oleh Susanna dan Laurel, ibunya Belly, yang diperankan oleh Jackie Chung. Tapi nih, di tahun ini, bedanya, tahun ketika Belly udah remaja atau berusia 16 tahun gitu kira-kira, dia tuh udah nggak kayak Belly waktu masih kecil. Belly waktu kecil tuh pakai kacamata, pakai behel, ya pokoknya nerd dan culun gitulah. Dan di tahun ini musim panas pastinya bakalan jadi berbeda buat Belly. Apalagi Belly itu sebenarnya udah suka atau harboring crush sama Conrad, anak pertama Susanna sejak dia kecil. Bakal ribet nggak ya kira-kira? Soalnya menurut buku sih si Jeremiah, adiknya Conrad itu malah suka sama si Belly. Berhubung Susanna itu kan sultan ya, dia banyak duit dan sering berkumpul di country club sama ibu-ibu sosialita. Terus akhirnya Susanna tuh punya ide dan pengen bikin kejutan. Karena dia nggak punya anak cewek, dia tuh mimpi buat ngajak anak ceweknya ikutan debutan table. Si acara ini tuh semacam acara amal yang diadakan oleh country club setiap tahun dan dibentuk kayak sekolah manor, terus endingnya tuh ada pesta dansa formal gitu. Nanti para cewek-ceweknya itu akan punya escort yang biasanya diambil dari cowok-cowok remaja di kota Cousins itu. Dibentuknya tuh seperti serangkaian acara normatif kerajaan ketika seorang putri memasuki usia dewasa muda. Nah, anehnya sebenarnya Debutante Ball ini hanya ada di versi series dan nggak ada di versi bukunya yang ditulis oleh Jenny Han. Menurut produser dan pembuat serialnya, Debutante Ball ini dibikin supaya meningkatkan tensi atau tekanan di antara para tokoh, termasuk tokoh-tokoh cewek remaja lainnya yang nggak ada di versi buku. Kemunculan tokoh-tokoh cewek lainnya juga bakalan menjadi bumbu love interest buat tokoh lain, mulai dari Conrad yang deket sama Nicole, terus kakaknya Belly, Steven yang deket sama Sheila. Emang sih jadi lebih berwarna ya karena banyak tokoh remajanya, tapi nggak tahu kenapa rasanya gue tuh mikir konflik-konflik di dalam The Summer I Turned Pretty itu jadinya kayak dangkal aja dan kurang dieksplor. Mungkin karena saking banyaknya tokoh, konflik utama dalam serial ini nggak begitu di-highlight. Konfliknya kan seharusnya gimana Belly overcome her adulthood dan gimana dia bisa confess sama Conrad. Ya, tapi karena terlalu banyak konflik sampingan, akhirnya si Belly ini malah muter-muter dulu ke tokoh lain dan gak fokus. Emang sih, walau series ini hype, tetap aja ada beberapa kekurangan dari series ini. Selain karena isinya yang agak jauh, malah menurut gue jauh banget dari versi buku, dan ini gue maklum sih, karena kan pasti udah disesuaikan dengan kepentingan audiovisual. Terus kekurangan lainnya adalah beberapa episode tuh tampak kayak filler gitu. Kayak diada-adain dan meskipun semua yang di episode itu tuh nggak ada, nggak akan ngubah apa-apa juga sih ke perkembangan karakter Belly. Terus tokoh Conrad yang seharusnya muncul dengan krusial dan jadi inti penting dari serial ini malah menurut gue terpinggirkan.
Entah kenapa episode awalnya tuh malah banyak mengeksplor hubungan Bailey sama Cameron, cowok yang baru dia temuin pas pesta di pantai. Gua malah agak nggak tega sih sama Cameron karena bisa aja dia tuh cuma dijadiin pelarian sama Bailey yang nggak bisa ngambil keputusan buat confess ke Conrad. Saking banyaknya filler, gue jadi berpikir bahwa mungkin seharusnya serial ini tuh nggak perlu sampai dijadiin serial. Mendingan dijadiin aja kayak film trilogi Jenny Han lainnya yang To All the Boys I've Loved Before yang ada Noah Centineo itu. Buku yang adult Jenny Han yang satu itu juga kan bestseller ya, tapi nggak dibikinin sampai serial dan masih bisa fokus pada konflik dalam bukunya hanya dengan dijadikan film trilogi. Terus kalau di To All the Boys I've Loved Before juga konflik si Lara Jean dengan kakaknya itu gara-gara salah kasih surat malah ke pacar kakaknya juga lebih nendang. Jadi kayak lebih digali aja explore dan perkembangan tokoh utamanya di To All the Boys I've Loved Before, dan hal itu nggak terjadi di The Summer I Turned Pretty. Sebenarnya serial ini menurut gue sih, gue nggak ngerti ya arahnya mau mengangkat konflik yang mana. Sampai gue mikir ya mungkin emang niatnya begitu, karena sebenarnya serial ini tuh kayak slice of life aja, bukan mau explore kemotekiannya si Bailey alias berubahnya Bailey yang menjadi remaja cakep nan digilai cowok-cowok di daerah Cousins. Adanya tambahan debutante bold itu juga malah bikin Bailey jadi orang yang ngeselin sih kalau menurut gua. Dia tuh kayak jadi drama queen dan ingin terus berada di tengah pusat perhatian. Padahal seperti yang Taylor bilang, dia tuh sahabatnya Bailey dan diperankan oleh Ren Spencer. Dia pernah bilang ke Bailey, hidup ini tuh bukan cuma lo doang Bailey, dan dari situ Bailey bahkan belum sadar juga kalau dia tuh adalah drama queen di daerah itu. Tapi mungkin emang itu salah satu plot device-nya kali ya. Bailey yang mencari jati diri, dan biasanya rata-rata emang remaja yang mencari jati diri itu jadi nyebelin. Ya oke lah dia cakep, tapi dia juga harus sadar bahwa orang-orang di sekitarnya itu sebenarnya merhatiin dia dengan sangat tanpa perlu caper gitu. Dan tapi gue suka sih sebenarnya sama Bailey karena sebenarnya pemeran Bailey si Lola Tung ini cakep banget sih di sepanjang seriesnya. Jadi gue nggak ngerti lagi kenapa dia bisa cakep banget. Poin lainnya tuh anehnya sinematografi series ini tuh nggak menonjolkan sisi musim panas. Agak berbeda dengan konsep musim panas di film-film dan serial Jepang ya, di mana serial atau film yang ngangkat musim panas di Jepang pasti akan memunculkan warna-warna cerah, kontras, dan juga macam-macam festival yang membuat persahabatan remaja itu menjadi lebih erat. Kalau di The Summer I Turned Pretty, sinematografi musim panasnya itu datar-datar aja dan plain. Malah gue mikir jangan-jangan ini musim dingin ya. Terus gue juga untungnya sih masih bisa permanjakan atau dimanjakan oleh Bailey dan eksotisnya kulit Jeremiah yang hitam-hitam kebakar matahari gitu. Tapi gue masih nggak merasa bahwa series ini tuh ngambil setting di musim panas. Lebih kayak musim biasa aja pada umumnya ketika remaja-remaja itu kabur terus berpesta di pantai. Dan gue semakin yakin gara-gara sinematografi ini, ya seharusnya mungkin serial ini lebih masuk ke slice of life dan coming of age aja daripada romantisme remaja. Nggak banyak sih yang memorable atau bisa diingat dari series ini, kecuali cuman interaksi Bailey, Steven, Conrad, dan Jeremiah aja. Konflik sampingannya para orang tua juga nggak dieksplor mentok. Mungkin karena terlalu banyak yang harus dieksplor konfliknya, sampai semuanya itu tampak setengah-setengah. Ya, padahal bisa aja diangkat salah satu dan fokus di konflik itu. Mungkin serial ini akan jadi lebih baik. Jadi gue hanya bisa kasih rating 7 dari 10 buat serial The Summer I Turned Pretty. Buat yang penasaran, kalian bisa tonton sendiri di Amazon Prime, karena semua episodenya yang ada 7 itu udah bisa kalian tonton secara maraton. Masing-masing episode rata-rata 40 sampai 45 menit doang sih. Kalau ngebosenin ya kalian tinggal fast forward aja 10 detik ke depan. Akhir kata gue mau ucapin jangan lupa subscribe Gila Film biar kalian gak ketinggalan rekomendasi serial, film, dan upcoming news di dunia perfilman. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka sama ulasannya, dan tinggalkan komentar kalian serta gimana sih kesan kalian sama series The Summer I Turned Pretty kalau kalian udah nonton ya. Terima kasih udah mendengarkan, sampai jumpa lagi.